Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, marilah kita ikuti pelajaran agama pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mengikuti pelajaran agama, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala dan musibah, dan dijadikan anak-anak yang cerdas, berakhlakul karimah. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak sekalian, marilah kita lanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu pelajaran 4 tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Sekali lagi, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita bahas tentang tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati, tidak takabur, tidak sombong. Orang yang tawadhu, dia tidak pernah merasa dirinya lebih daripada orang lain, walaupun dia mempunyai kelebihan. Anak-anak sekalian, mungkin kelebihan yang dimiliki seperti dia termasuk orang yang kaya raya, ia termasuk orang yang pintar, ia termasuk orang yang kuat, dia termasuk orang yang cantik, dia termasuk anak yang cakap. Tapi dia tidak merasa kelebihan yang dimiliki itu menjadikan dirinya menjadi sombong. Oleh karena itu, orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, itu merasakan apa yang dimiliki itu benar-benar pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang tidak patut menjadikan dirinya sombong atau takabur, tetapi dia justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, ada 2 jenis rendah hati, ada 2 jenis tawadhu. Satu, yaitu rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu rendah hati atau tawadhu di hadapan manusia. Anak-anak sekalian, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu merasa dirinya, kita ini adalah makhluk Allah yang rendah, yang tidak ada harganya. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangannya. Oleh karena itu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada harganya sama sekali, oleh karena itu kita selalu berbuat baik, menjalankan perintahnya, sholat dengan tekun kepada Allah, selalu memohon apa yang kita inginkan. Kita tidak diperkenankan mohon kepada selain Allah, tetapi memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu merasa dirinya rendah di hadapan Allah sebagai hamba Allah,
yang selalu nurut, patuh kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang kedua, rendah hati di hadapan manusia. Tadi awal sudah saya sampaikan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, ada yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan apabila kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu seperti hidup, kehidupan, kekayaan yang banyak, jadi orang yang kaya raya, dia tidak menjadikan sombong, tidak memandang orang lain rendah, tidak memandang orang lain, orang miskin itu hina di hadapannya. Tetapi karena kita diberi oleh Allah kekayaan yang banyak, maka sepatutnya kita memberikan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta kita menjadi manfaat, membantu teman-teman kita yang kita anggap memerlukan bantuan, tidak mampu. Ya, apabila kita kaya, apabila kita diberikan kelebihan oleh Allah kecerdasan sebagai anak yang pintar, maka kita tidak boleh sombong. Bahkan kita diharapkan bisa mengajari teman-teman kita yang tidak bisa, agar semuanya bisa menjadi bisa. Tapi sekali lagi, kita cara mengajari teman-teman kita dengan ikhlas, tidak mengharapkan apapun, tidak menginginkan dianggap orang yang pintar sehingga sanggup mengajari teman-temannya. Dan apabila kita memiliki wajah yang cantik atau tampan, pun kita seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yang diberikan kelebihan. Karena diberikan kelebihan itulah maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya bisa menikmati hidup karena rasa syukur kita kepada Allah. Karena barang siapa yang bersyukur atas perintah, atas pemberian Allah, maka Allah akan menambahnya. Dan barang siapa yang kufur, maka Allah akan memberi balasan kepadanya. Anak-anak sekalian, beberapa perbuatan yang dapat membantu seseorang berbuat rendah hati. Satu, yaitu berbicara dengan sopan. Tidak hanya dengan orang tua, dengan guru kita berbicara dengan sopan, tetapi dengan siapapun, baik dengan teman kita harus belajar berkata, bercakap yang sopan. Karena dengan demikian maka siapa yang kita ajak bicara, maka dia merasakan enak, senang. Dan berbicara kepada seseorang, kita usahakan saling berhadapan. Jangan berbicara kepada orang lain yang tidak menghadap kepada orang yang diajak bicara. Itu berarti tidak sopan. Yang kedua, tidak menghina orang lain, walaupun orang lain itu mempunyai kekurangan. Maaf, seandainya ada teman kita yang tidak begitu pintar, atau ada teman kita yang cacat, atau ada teman kita yang miskin, maka kita tidak diperkenankan untuk mengejeknya. Kita tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang menjadikan teman kita itu menjadi sakit hati. Selanjutnya, perbuatan yang dapat membantu seseorang untuk rendah hati agar tidak sombong, agar tidak congkak, maka selanjutnya yaitu menghormati orang yang lebih tua. Kepada yang lebih tua kita harus menghormati, kepada yang lebih muda kita harus menyayangi. Jadi kita usahakan berbicara kepada orang yang lebih tua itu, kita harus berbicara yang sopan. Tidak bisa disamakan dengan seperti kita bicara dengan teman-teman kita. Oleh karena itu cara penghormatan kepada orang yang lebih tua. Anak-anak sekalian, selanjutnya yaitu kita membahas tentang peduli. Peduli yaitu mempunyai arti memperhatikan. Peduli kepada sesama yaitu memperhatikan orang yang membutuhkan.
Jadi kita harus tanggap apa yang ada di sekeliling kita. Apabila ada tetangga kita yang dianggap membutuhkan sesuatu, maka kita dengan sikap yang kepedulian, sehingga kita bisa membantu tetangga kita yang merasa kekurangan. Apalagi pada zaman atau pada masa pandemi seperti ini, banyak anak-anak yang orang tuanya di PHK sehingga dia tidak mampu untuk membeli sesuatu, bahkan setiap harinya dia tidak jajan, padahal teman-teman yang lain bisa jajan. Maka oleh karena itu kita wajib untuk membantunya. Itu artinya kita memperhatikan orang yang ada di sekeliling kita, terutama yaitu teman-teman kita. Kalau sudah teman-teman kita tidak ada, maka kita bisa ke teman-teman yang lain. Jadi sekali lagi, apabila kita peduli, berarti apabila ada tetangga kita, apabila ada teman kita, apabila ada sesama sekolah, satu sekolah, ada yang kesusahan, maka kita peduli. Contoh, kalau ada teman-teman kita yang sakit, maka kita harus mengajak teman-teman kita untuk menjenguk. Apabila ada teman-teman kita yang kesusahan, maka kita juga harus datang ke rumahnya untuk membantunya agar bisa meringankan bebannya. Anak-anak sekalian, itu diantaranya pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita selalu jaga diri untuk selalu tetap sehat. Demikian apa yang saya sampaikan. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.